وعلى آل سيدنا محمد نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي تنجلي عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا شفيع المذنبين ذا زمان به دهينا بالبلايا قد منينا فادركوا في كل حال يا رسول الله ما معي شيء غير ذنبي ذا أنا مقبل بعيني فاصلحوا حالة قلبي وامسحوا لي بالإغالة يا واسع الجاه عجل بالمطاني بني وسهيل كن عين في كل منزل وقبلوا ذا القول قال يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا لو تجي منك شفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا نستميد في كل حين كلنا والحاضرين واعط كلا ما ببالا وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعماد كل ذي صحب وأنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين خبيري
Namatakan kitabnya adalah الفاتحة خصوصا إلى أرواح سيدنا الإمام حجة الإسلام أبو الحامد محمد الغزالي والحبيب الإمام قطب الإرشاد واحد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهما وفريهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keberkahannya sedikit dulu guru dikasih bacakan dah halaman 540 nang wa nastaghfiru tuh ya Allah. Ya kah wa nahnu kah? Nang di atas tuh wa nahnu nastaghfiru kah? Oh ya wa nahnu sedikit barang guru ambil berkahnya. Jadi ulun empat belajar juga kan kayak itu tah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ala yadini wa kullu salahatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi min jami'il fid-din ma ba'du. Wa nastaghfiruhu Suma qala jalla min qail tu sudah digera. Ya. Wa nahnu nastaghfirullah ta'ala min kulli ma zalla bihi al-qadam aw tagha bihi al-qalam. Anastaghfiruhu min kulli aqwalina allati la yuwafiqu a'malana. Jadi di sini kita membaca penamatan daripada kitab Syarjul Talibin. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mendengarkannya tamat akhir daripada kitab ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu serta amal yang bermanfaat. Karena Imam Ghazali ini adalah sebutan atau disebut qutubul ulum, kutubnya di bidang ilmu. Artinya tuh bahwa Allah lengkap memberi beliau itu bermacam-macam segala ilmu agama. Nah, jadi di sini dan kami mintakan ampun kepada Allah Ta'ala min kulli ma zalabil qadam, daripada tiap-tiap
sesuatu yang terdahulu atau sesuatu yang tersalah daripada tulisan ataupun bacaan. Jadi artinya nih pengarang kitab sudah menerangkan kepada kita dan menjelaskan serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu apa yang kita kata atau yang kita tulis di sini daripada kesalahan. Nah, karena mana? Karena kebanyakan bagi kita ini bahwa sesuatu apa yang kita kata ini belum tentu kita memperbuatnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bahwa Rasulullah itu kadang memperbuat tidak berkata kecuali memperbuat la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Apapun yang dikata beliau diperbuat kecuali nang baik atau sesuatu yang sudah dikerjakan beliau. Nah, jadi ini puncak daripada segala sesuatu bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita, mudah-mudahan termasuk yang kita baca ini bahwa memberikan manfaat ilmu kepada kita berataan. Nah, wa nastaghfiruhu min kulli aqawilina, dan kami minta ampun kepada Allah daripada tiap-tiap perkataan-perkataan allati la yuwafiqu amalina, nakada sesuai dengan perbuatan kami. Nah, artinya bahwa kita sama-sama dimintakan oleh pengarang kitab ini kepada Allah bahwa sesuatu yang kada sesuai dengan perkataan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena mana? Karena banyak orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan kepada ilmunya. Akhirnya ilmunya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjauhkan diri hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita yang orang baru-baru belajar ini atau orang baru menuntut ilmu, jangan dahulu ke sana arahnya, memutuskan atau berkata mindanya bahwa sesuatu nang kau kada bisa mengamalkannya, baik kada usah kita misalnya menuntut, nah tuh kada usah kita luntarakan dahulu. Karena ini kan istilahnya tuh apa namanya saran ataupun tanggapan bagi kita nang sudah ya agak lama lah belajar. Kalau kami di sini Anggur Sahimi lah mungkin sudah 30 tahunan lebih menyampaikan ilmu ini. Nah, mungkin di sini makanya sudah kita bilang malam Rabu kemarin orang-orangnya aja lagi ada bertahan awal sampai akhir sekarang. Nah, ada banyak bertambah nih orang-orang yang baru aja istilahnya. Ini sekarang zaman ada orde baru, ada orde lama. Orde lama ini hilangan sudah. Karena mungkin faktor tadi umur sudah habis atau mungkin pindah kampung atau mungkin dasar sama sekali kada lagi timbul hadir di majelis ini. Nah, makanya ada alhamdulillah kita sama aja bahwa ilmu ini yang penting kita pelajari. Nah, lalu kita minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Nah, apabila kita sudah bisa mengamalkan ilmunya, nah ilmu inilah dia yang membimbing kita kepada jalan yang lurus. Kita kada usah banyak-banyak beribadah, nang kita pikiran penting banyak dahulu menuntut. Karena banyak beribadah, kalau kada ada ilmunya ya sia-sia juga kita. Makanya hadir di majelis ilmu ini sebenarnya pian hadir hakikatnya di hadapan Rasulullah. Itu kada lain lagi sudah bahasa hakikatnya. Karena apa? Karena disampaikan Rasulullah itu ya sebenarnya hakikatnya adalah perkataan Allah. Nah, jadi itu aja yang disampaikan yang kita dengarkan, jadi pasti sudah selamat dan pasti kita sudah baik. Kalau kita menuntut ilmu, hakikatnya pulang pasti beramal ibadah. Tapi kalau kita beramal ibadah, belum tentu lagi menuntut ilmu. Nah, tapi kalau di hadapan ilmu, kita hanya selalu berhadapan sudah Rasulullah dan pasti selamat sudah. Dan juga pasti amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, itu ajalah sedikit yang bisa saya sampaikan karena ini banyak
ada Habib Hanu juga datang kan, ada guru lagi kita kan. Lebih banyak kita sampaikan ada manfaat dan berkahnya. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Semuanya yang hadir nih dan mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil berkahnya sedikit suram. Nah kemudian mumpung ada guru mulia kita yaitu Al-Habib Hamid yang meneruskan membacakan, jadi supaya kami juga ikut belajar selama ini membacakan. Jadi mumpung ada Habib, jadi kami ikut belajar lawan Sidin, walaupun di ujung-ujung ini kan membacakan, supaya kita dapat barakahnya daripada beliau. Kepada beliau dipersilakan juga dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila an qal wa nastaghfiruhu min kulli ma da'inahu wa atharnahu min al-ilmi bidinillahi ta'ala ma taqsir fihi wa nastaghfiruhu min kulli khatiratin da'atna ila tasannu'in wa tazayyunin fi kitabin satarnahu aw kalamin nadamnahu aw ilmin afatnahu wa nas'aluhu an yaj'alana wa iyyakum ya ma'syaral ihwan bima alimnahu amilin wa liwajhihi bihi muridin wa an yaj'aluhu wabalan alaina wa an yad'ahu fi mizanis salihat idza raddat a'maluna ilaihi innahu jawadun karim. Nah, itu yang dibacakan Sidin lah. Jadi kita mata makan. Jadi ujar Imam Ghazali, wa nastaghfirhu, dan kami minta ampun akan Allah Subhanahu wa taala min kulli madda'ainahu, daripada tiap-tiap barang yang mengaku kami akan dia. Kan seakan-akan mengarangnya mengaku muamalakan, mengaku ibad, atau mungkin barangkali ada terkhatar mengaku di atas atau mulia dan lain sebagainya. Nah kami juga minta ampun daripada tiap-tiap barang yang mengaku kami akan dia. Ya kalau lah. Nah karena memang rata-rata kalau pengarang-pengarang kitab itu pasti berkata qalal fakir, qalal hakir, ya kalau lah telah berkata orang yang fakir, telah berkata orang yang hina. Itu biasanya. Cuma kan yang namanya manusiawi mungkin ada rasa-rasa kayak apa kayak itu. Nah kami juga minta ampun ujar Sidin dengan apa-apa yang kami mengaku akan dia. Wa azharnahu, dan kami juga minta ampun terhadap wa azharnahu, dan barang yang menzahirkan kami akan dia minal ilmi, daripada ilmu bidinillahi ta'ala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujar Sidin yang kami zahirkan, kami jelaskan, keterangkan, kami tulis ini ma'a taksiri fihi, kami juga beserta taksir padanya. Artinya kami kurang juga kayak itulah. Nah, kurang juga di dalam mungkin mengamalkan apa ujar kita tuh memperbuatnya kayak itulah. Nah, itu mungkin itulah. Jadi kami minta ampun juga, itu ujar Sidin. Wa nastaghfiruhu, dan juga kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli khatiratin, daripada tiap-tiap khatar, da'atna, yang khatar itu mengajak ia akan kami, yang mana khatar-khatar kita ini kan geritik-geritik nih. Nah kadang-kadang itu bisa mengajak ila tasannuin, kepada berpura-pura. Nah, itu kami minta ampun juga. Wa tazayyunin, dan berhias-hias, mungkin luarnya baik dalamnya kada, ya kalau lah tazayun. Kemudian fi kitabin, di dalam kitab ini yang sattarnahu, yang menulis kami akan dia, au kalamin, atau kata-kata nazamnahu, yang kami susun akan dia, au ilmin, atau ilmu afatnahu, yang memberi faedah kami akan dia. Ya mungkin ada itu hal-hal yang kada baik, semacam riya, semacam tasannu, semacam tazayun lah. Nah itu tuh kami minta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang demikian. Tapi kami minta ujar Sidin. Nah ini patin doanya. Ya kalau dua orang wali insya Allah kabul. Nah makanya penamatan nih ujar kita kada tiap hari. Jadi untung benar engkau hadir. Itu dapat doa daripada pengarang ini kitab. Ujar guru sekumpul Imam Ghazali itu luarnya aja. Padahal dalamnya ya Rasulullah juga. Kayak itulah. Nah jadi kan doanya Imam Ghazali berarti kalau kita pandang ke dalam adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluhu, dan kami minta akan Allah Subhanahu wa taala ujar Sidin, ayyaj'alana, bahwa menjadikan ya Allah akan kami, wa iyyakum, dan kalian semua, ya kita didoakan Sidin ya Allah, supaya Allah menjadikan kepada kami dan kalian ya ma'syarul ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku. Nah ini untungnya kita
untungnya apabila kita membaca kitab orang wali ini kita diakui sebagai saudara. Saudara Sidin ya kalau untung benar. Jadi Jurgus Kumpul kita ini artinya sungguh berbangga, sungguh gembira, sungguh merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya Tuhan Allah nang pengasih, penyayang, pemurah. Satu. Punya nabi nang luar biasa kasih sayangnya. Punya nabi pulang nang Rauf Rahim ya kalau nang Rauf Rahim luar biasa. Dan Nabi Muhammad setiap umatnya meninggal dunia Sidin datang ke kubur, datangi berdataan. Itu saking sayangnya Sidin lawan umat itu. Makanya ada di kubur itu kan pertanyaan man hadzal rajul, ya Allah siapa laki-laki ini alladzi bu'itsa fikum yang diutus kepada kalian. Nah kita jawab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah datang. Nah, kemudian pulang ujar guru kita gembiran ketiga, senang ya Allah. Nah karena dapat nikmat saudara-saudara kita ini atau sanak kita ini bahasa Banjarnya adalah itu adalah wali-wali. Imam Ghazali mengakui saudara karena kita baca kitab Sidin. Ya tah. Imam Habib Abdul Al-Haddad jadi mengakui saudara karena kita membaca kitab Sidin. Nah itu untungnya. Jadi murid plus adalah bagian daripada keluarga beliau. Nah itu adalah artinya alhamdulillah. Ini saudara Sidin. Bima alimnahu amilin. Dengan apa-apa yang kami tahu semoga kita ini berataan jadi Sidin minta kepada Allah amilin kau mengamalkan. Kau mengamalkan. Ilmu itu insya Allah kawajata amalakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu ada nama menafsirkan ulama walladzina jahadu fi talabil ilmi, orang-orang yang berjuang di dalam menuntut ilmu lanahdiyanahum subulal amal. Sungguh kami akan berhidayah nanti jalan untuk mengamalkannya. Ada jalannya, Tuhan berhidayah. Nah, itu telah diantara tafsir ulama mengatakan demikian. Kemudian lagi ujar Sidin wali wajihi bihi muridin. Kita juga minta kepada Allah untuk kami dan kalian semua untuk bahwa supaya kita ini karena Allah wali wajihi dan karena zatnya Allah dengannya muridin kita menghendaki wa alla yaj'alahu wabalan alaina dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan akan dia jadi bencana atau jadi bala atas kita wa ayyadahu dan bahwa Allah meletakkan akan dia fi mizanis shalihat. Apa-apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di majlis ta'lim ini semuanya Allah taruh nanti di timbangan amal-amal soleh. Idza ruddat a'maluna ilahi apabila dikembalikan amal-amal kita ini kepadanya. Innahu jawadun karim. Ujar Imam Ghazali wajar kita meminta kepada Allah. Dan memang harus meminta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat pemurah dan orang yang sangat karim. Karim. Karim itu artinya ija su'ila a'ta. Arti karim itu diantara tafsirnya apabila diminta itu pasti memberi, itu karim menurutnya. Dan nama Tuhan itu karim. Bila dipinta pasti diberi. Bila berdosa diampuni. Nah, itu orang karim tak. Bila tak salah dimaklumi. Itu orang karim. Nah, kita punya Tuhan itu. Jadi makanya kayaknya ujar ada orang Badawi kalau mun Tuhan kada maampuni ya dibahasnya maka pian dia gapur maka pian karim karena pian kada maampuni mun pian kada maampuni artinya kada kawa gapur kada kawa karim ya kalau jadi untung mana kita ada nang membahas gitu lalu ujar Tuhan berdiam aja sudah kita berilaan aja Tuhan yang lelah modalnya kan kayak itu namun tahu ilmunya tuh kan ada nang kayak itu nang yang kalau aja simpan bener nama Tuhan gapur karim nih kalau Jawad karim ini simpan benar biar gina bila di akhirat ibaratnya bahasa kita tuh Tuhan pina mamai ya kalau ya karim ya karim hendak sidin mamai lagi ya Tuhan kada cocok mun pemamayan karim ya kalau gapur kan kada cocok ya Allah. Kalau Syekh radhiyallahu anhu selanjutnya telah berkata Syekh Imam Ghazali inilah radhiyallahu anhu bahada ma aradna maka ini barang yang kami kehendaki annadzkurahu bahwa kami sebut akan dia fi syarhi pada mensyarahkan kaifiyati suluki tariqil akhirah cara menjalani jalan tariqil akhirah. Di sini kan kitab ini bagus benar kalau kita hendak sampai ke surga itu 7 tahapan kalau semalam tah. Tahapan pertama ilmu, tahapan kedua taubat, tahapan ketiga mesti melewati awaid, keempat awarid, kelima bawais, keenam kawadih,
ketujuh itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melewati tahapan-tahapan itu maka pada akhirnya orang itu sampai ke dalam surga. Ini bagus benar kita Imam Ghazali inilah sini 7 akabah, sini 7 gunung artinya 7 tahapan. Apabila kita bisa melewatinya itu maka kita sampai ke dalam surga kayak itu. Mudah-mudahan kita kawalah mengamalkannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waqad ufina bil maksud, dan sungguh kami sempurnakan dan sungguh disempurnakan sudah dengan maksud itu. Walhamdulillah, kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat atau tatimmus shalihat, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna segala amal saleh. Wa bi fadlihi, dan dengan karunia Allah tanzilul barakat, akan turun semua berkat. Wa sallallahu ala khairi mauludin da'a ila abdal ma'budin, dan beliau terakhir bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebaik-baik yang dilahirkan, yakni Rasulullah SAW, yang mengajak ia kepada seabdal-abdal yang disembah, Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallim, dan yaitu namanya adalah Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasallim, dan wasallam, kalau boleh wasallallahu kan wasallam, dan mengucap salam. Jadi beliau bersalawat dan bersalam di akhir kalimat, di akhir daripada tulisan beliau ini atau karangan beliau atau susunan beliau. Tasniman katsira, akan sebagai salam yang banyak, thayyiban mubaraka, yang tayyib lagi mubarak, yang berberkat padanya, ala kulli halin, atas tiap-tiap hal. Nah itulah artinya dalam kesempatan ini ulun juga mohon ampun maaf, minta halal minta ridhonya, dan selalu minta doanya alon pian-pian agar kami sekeluarga dan berataan guru-guru ini selamat dunia akhirat, husnul khatimah, untung dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan sehat afiat zahir batin. Lah niat wa kulli ma nabi sallallahu wa kulli ma nawabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabil musabbah rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamil fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada beliau al-mukarram al-muhtaram guru kita bersama yaitu Al Habib Hamid, dipersilahkan untuk menambahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa lamana wa aslafana salihin an Allah yatal niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa nastahdir arwahum az-zakiyah at-tahira wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirin majelis ta'lim sekaligus khatam kitab daripada kitab Minhajul Abidin dan Nasaihud Diniyah yang masing-masing pertama dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Yang kedua adalah kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan hatamnya kitab ini kita bisa mengamalkan apa yang di dalamnya. Dan kita punya hubungan dengan pengarang kitab tersebut. Dan mudah-mudahan pengarang kitab dua ini yaitu Imamul Haddad dan Imam Ghazali nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena Imamul Haddad mengatakan orang yang mengarang kitab kemudian dia meninggal, maka setiap kali dibaca kitabnya kana da'iyan, maka dia dianggap seperti orang yang berdakwah. Maka seakan-akan kita ini lagi ngaji dengan Imamul Haddad.
Seakan-akan kita lagi ngaji dengan Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita ditetapkan jadi murid-muridnya Imam Ghazali. Ditulis sebagai muridnya Imam Ghazali, muridnya Imamul Haddad, wa hasyarna jami'an fi zumrati. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan nanti di akhirat bareng satu saf, bareng dibangkitkan dalam satu saf dengan Imamul Haddad dan Imam Ghazali. Amin Allahumma. Karena dua kitab ini tentang akhlak dan tasawuf ya. Insya Allah kalau sudah hatam kitab ini, jangan cuma kita hatamnya aja, tapi kita lihat ke diri kita apa hasilnya setelah baca kitab tasawuf ini. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, at-tasawuf al-khuluq, wa man zada al-khuluq zada tasawuf. Inti sari daripada pelajaran tasawuf itu adalah al-khuluq, yaitu akhlak, adab. Faman zadal tasawuf zadal khuluq. Orang yang bertambah tasawufnya maka juga bertambah akhlaknya, bertambah adabnya. Jadi inti tasawuf itu adalah akhlak, adab. Makanya dikatakan kadal adab an yakuna salah sulu sayyiddin. Hampir nyaris ilmu adab dalam agama ini itu 2/3 daripada agama. Saking pentingnya tentang ilmu adab, saking pentingnya tentang akhlak. Nah, kembali kepada tadi kitabnya daripada Nasaihud Diniyah, karangannya Imamul Haddad, dan juga Minhajul Abidin, karangannya Imam Ghazali. Imamul Haddad dikatakan bahwa ada seorang wali yang berkahnya itu, kalau berkahnya itu ada di muridnya. Ya. Berkahnya itu ada di muridnya. Semua murid-muridnya jadi wali. Mungkin cukup ngelihat aja sudah jadi wali. Jadi alim ya. Seperti siapa? Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu murid-muridnya menjadi wali. Atau seperti Abil Abbas Al-Mursi, muridnya Abil Hasan As-Sadili. Atau seperti Abil Hasan As-Sadili. Sirnya ada di muridnya. Ada lagi orang wali yang sirnya, berkahnya itu ada bukan di muridnya, tetapi di keturunannya. Rahasianya, sirnya itu di keturunannya, bukan di muridnya atau di kitabnya atau di madrasahnya, tapi ada di keturunannya. Seperti siapa? Banyak wali-wali yang keturunannya, yang sirnya di keturunannya, di anak cucunya. Seperti Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, seperti Al-Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf, itu sirnya ada di keturunannya. Ada juga wali yang sirnya, barokahnya itu bukan di keturunannya. Mungkin memang nggak punya keturunan, atau sirnya itu karena di tempat lain. Bukan di keturunannya, juga bukan di muridnya, tetapi di mana? Di kitabnya. Contohnya siapa? Contohnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu makamnya di Damaskus ya, Syria. Waktu ada ISIS itu, ya, waliyadzubillah dibom ya, dihancurkan waktu tahun 2019 kalian. Itu Imam Nawawi seorang wali kutub. Ibn Hajar Al-Haytami ketika mensarahkan tentang Minhajul Talibinnya Imam Nawawi, beliau mengatakan Al-Kutubur Rabbani, seorang wali kutub Imam Nawawi ini. Umurnya bukan 50 tahun, bukan 60 tahun, umurnya cuma 40 tahun. Tetapi mengisi seluruh dunia ini dengan kitabnya. 40 tahun atau 41 tahun. Umurnya cuma 41 tahun, ya. Tapi mengisi seluruh desa, seluruh kecamatan, pasti di dalamnya ada kitabnya Imam Nawawi. Nah, apa buktinya ada sirnya, berkahnya itu ada di kitabnya? Seluruh dunia ini pasti ada kitabnya Imam Nawawi. Sampai diceritakan ada seorang ahli basiro. Ada orang ahli basiro yang dia itu kasyaf, terbuka mata hatinya, seorang wali, seorang soleh. Kemudian ada maktabah, perpustakaan, kitab-kitab. Setelah itu disuruh, ketika dia ngelihat, Masya Allah, saya ngelihat sebagian kitab-kitab ini munawar, bercahaya. Kata satu orang, coba pian ambil kitab tadi yang bercahaya, pian kumpulkan, coba ambil.
diambil kitabnya, diambil lagi. Ada mungkin kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dikumpulkan jadi satu. Semua kitab yang munawwar, dilihat semua yang kitab yang bercahaya. Dikumpulkan semuanya, ternyata semuanya adalah karangannya Imam Nawawi. Nah, ada orang yang sirnya itu ada di tiga-tiganya. Di keturunannya, juga di kitabnya, juga di muridnya. Siapa? Yaitu Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, pas ini ya. Imamul Haddad itu sangat suka dengan kitabnya Imam Ghazali. Sampai memuji-muji tentang Imam Ghazali. Bi-Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, dengan Ihya Ulumuddin. Maka hati kita ini jadi hidup, dipuji-puji juga dengan tentang Imam Ghazali. Sampai ada orang tanya, siapa itu Imam Ghazali? Apakah si Din ini seorang keturunannya Nabi Sayyid Syarif? Maka katanya Imamul Haddad, beliau mungkin, maka katanya Imamul Haddad, huwa Abu Sadah. Dia adalah penggurunya para Sayyid, para Syarif. Kenapa? Karena berkat kitabnya Imam Ghazali banyak Sayyid Syarif jadi wali. Kenapa? Mengamalkan kitabnya Imam Ghazali. Katanya Imamul Haddad bahwa Imam Ghazali ini adalah Abu Sadah, penghulunya para sayyid, para syarif, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga barusan kita menghatamkan kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Ghazali, yang mana Minhajul Abidin ini kitab yang sedang ya, dalam kitab suluknya Imam Ghazali. Kalau yang pertama itu adalah Bidayatul Hidayah, yang kecil ya. Tetapi dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diceritakan ada satu orang, ada 3 orang berkumpul dan berjanji untuk mengamalkan Bidayatul Hidayah. Akhirnya 3 orang ini sampai ketemu dengan Nabi, ya, dan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ulama, seorang Habib yang ada dimakamkan di Aceh sana. Ya, itu adalah salah satu yang berjanji untuk mengamalkan apa yang di kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian yang tengah-tengah adalah Minhajul Abidin. Kemudian yang terakhir kalau sudah mengamalkan Minhajul Abidin, maka yang setelahnya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, siapa itu Imam Ghazali? Imam Ghazali ini adalah seorang alim betul. Orang ulama yang beliau adalah tabahur, seperti lautan ilmu. Tidak beliau masuk kepada satu fan ilmu kecuali beliau menjadi rajanya ilmu. Makanya sampai mempelajari kitab tentang falsafah, tentang filsafat, itu beliau jadi rajanya filsafat. Makanya beliau ngarang kitab namanya Maqasidul Falasafah, maksud-maksud daripada filsafat. Fikih, banyak karangannya. Ada kitab Al-Wasit, ada kitab Al-Basit. Tentang usul fikih, banyak juga karangannya. Setiap ilmu beliau ada karangannya. Siapakah orang tuanya? Apakah orang tuanya ini seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz? Enggak. Ayahnya cuma orang biasa. Biasa khidmat di majelis, kayak majelis gini, bantu-bantu, mungkin bantu nyediakan makanan, ya nyediakan karpet, bantu-bantu, khidmat sama ulama, khidmat dengan majelisnya. Bukan seorang ulama, tapi setiap kali dia melihat ada ustadz, ada orang alim ceramah, dia nangis. Kenapa? Ya Allah, saya dulu bodoh ya, nggak belajar. Tapi kalau saya bodoh, jangan sampai anakku juga ikut bodoh. Berarti anak saya harus alim. Sampai dia itu orangnya selain bekerja sendiri, ini yang penting, warok. Enggak masuk dalam hartanya barang yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja enggak. Ini kunci ya pertama. Kalau pian kepingin punya anak soleh, pertama harta pian harus enggak ada yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau ada harta yang haram, ya jangan harap nanti anak kita jadi anak yang soleh. Diapakan aja, sudah masuk pondok ini, ya pindah lagi pondok lagi, ya pindah lagi pondok lagi. Kenapa? Hartanya haram, ya. Seperti dulu ada ceritanya, ya ini sekilas lagi balik, sekilas saja. Ada ceritanya, ceritakan ada satu orang, dia kerja
bagian riba, ya, di bagian bank konvensional, bukan bank syar'i, ya. Kerja dia bagian riba. Kemudian punya anak dimondokkan tahfidz Al-Qur'an. Ini anak dididik apa aja sudah nggak bisa. Sampai guru-guru, ustadz-ustadz semua angkat tangan sudah, menyerah sudah. Sudah give up, sudah menyerah sudah. Setelah itu sudah terpaksa kita omongkan ke orang tuanya, kita kembalikan kepada orang tuanya. Salah satu ustadznya, Ustadz, ini kita sudah nggak mampu, kita akan kembalikan lagi kepada Bapak. Oh ya, aduh Ustadz, jangan Ustadz. Loh, kenapa? Iya itu udah harapan saya, jangan sampai dikembalikan. Terus tanya, loh ngomong-ngomong Ustadz, bukan Ustadznya, Bapak wali muridnya ini, Bapak ini kerjanya apa? Saya ini kerjanya di bank konvensional. Oh gini sudah, kalau nggak mau anaknya saya kembalikan, ayo kita bareng-bareng berusaha, ya, bareng-bareng mujahadah. Saya didik lagi anaknya Bapak, Bapak keluar dari kerjaannya Bapak. Oh ya gitu, ya sudah. Ya bapaknya sebelumnya dulu membantu orang main riba, akhirnya suruh keluar kerjaannya. Saya didik lagi anaknya Bapak. Setelahnya dia keluar dari kerjaannya main riba, ya, membantu riba. Kemudian ustadznya mendidik lagi anaknya. Dididik bisa ternyata, pinter anaknya. Sampai hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya, yang sebelumnya sudah angkat tangan ustadz-ustadznya. Kenapa? Ya itu tadi, jangan sampai ada harta yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, percuma sudah. Ya, percuma orang punya harta. Pian mau punya ratusan triliun, ya. Tapi anak kita jadi preman, anak kita jadi bandar narkoba, anak kita keluar masuk penjara, anak kita setiap hari bertengkar sama tetangga. Tapi sugih, nggak ada senangnya. Ya. Nah ini ayahnya Imam Ghazali ini bernama Muhammad, ya. Imam Ghazalinya namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lah Muhammad ini ayahnya ini punya anak dua namanya Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Kalau Imam Ghazalinya Muhammad ini adalah orang alim ulama yang banyak ngarang kitab. Semuanya dunia ini diisi dengan kitabnya Imam Ghazali. Kalau satunya lagi adalah Imam Ghazali. Beliau setahu saya tidak meninggalkan karangan kitab. Maka dakwanya gimana? Dakwanya dengan ceramah. Beliau ceramah seorang dai ulung, ya, tapi dai yang bukan, tapi seorang dai yang bukan dia bikin bercanda, bikin ketawa penontonnya, ya, yang dengernya. Enggak. Tapi ini Imam Ahmad ini kalau ceramah orang itu langsung tobat kepada Allah. Sampai-sampai ada yang pingsan. Sampai-sampai diriwayatkan ada orang yang meninggal ketika mendengarkan ceritanya ceramahnya Imam Ahmad ini, saudaranya Imam Ghazali. Sampai ada yang meninggal, sampai ada yang pingsan. Wah, kalau sekarang orang ceramah, ya, pulang ngakak-ngakak, ya. Ketawa-ketawa. Kalau ini takut dia setelah diceramahi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan harapan orang tuanya bahwa Imam Ghazali dan saudaranya ini akhirnya jadi ulama. Imam Ghazali belajar di An-Nidomiyah, seperti madrasah atau pondok atau universitas, ya, di Baghdad, di Irak. An-Nidomiyah ini adalah pusat ilmu di zamannya. Kemudian sampai menjadi orang alim di An-Nidomiyah. Sampai ngajar di An-Nidomiyah. Kemudian beliau setelah ngajar di An-Nidomiyah, beliau kholwat. Ngerasa mungkin takut riya, takut sum'ah. Apa ya dulu saya ngajar ini? Apakah betul lillahi ta'ala ada ikhlas? Atau mungkin kepingin ada ketenaran? Atau mungkin ada enggak ikhlas? Atau mungkin ada riya? Akhirnya beliau kholwat. Berapa lama kholwat? Bukan setahun, 2 tahun. Tapi selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi dari waktu 10 tahun itu ada beliau yang kholwatnya itu di gunung. Dan juga pindah lagi di Masjid Aqsa. Dalam Sultan ini, ya, di Palestina. Sampai di Masjid Aqsa mulai ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Tapi belum hatam kitabnya,
beliau pindah lagi, kholwat lagi ke Masjid Damaskus, masjid yang ada di Syria sana. Sampai kholwatnya sampai selesai 10 tahun. Dan karomahnya daripada Imam Ghazali ini sangat banyak sekali. Karomahnya itu salah satunya adalah beliau ketika akan meninggal, maka beliau tahu kapan wafatnya, maka beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saudaranya Imam Ghazali, bahwa saudara saya ini ketika dia sakit, maka dia berwudu, kemudian dia ittija, berbaring, kemudian minta kafan. Mana kafan saya? Setelah diminta kafannya, ditaruh depan matanya, kemudian dicium, kemudian setelah itu beliau Imam Ghazali memejamkan matanya, kemudian ajalnya tiba. Maka beliau wafat Imam Ghazali. Karomah-karomahnya beliau ketika hidup banyak sekali. Tapi yang perlu saya ceritakan tentang karomah yang setelah beliau wafat. Waktu masih hidup banyak sekali, tapi juga yang setelah wafat banyak. Ini penting. Kenapa? Karena zaman sekarang, ya, sebagian saudara kita banyak yang menjelekkan Imam Ghazali, menjelekkan karangannya Imam Ghazali. Ini hati-hati ya. Kenapa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang menyakiti walinya Allah, maka Allah mengumandangkan perang dengan dia. Maka yang bantu dia nanti bukan pasukan yang lain, bukan pasukan bumi, tapi Allah sendiri nanti bakal berperang. Kalau ada orang menjelek-jelekkan walinya Allah. Contohnya siapa? Contohnya seperti yang terjadi di Imam Ghazali. Itu ada orang yang menjelek-jelekkan setelah wafatnya. Sampai zaman sekarang ada saudara-saudara kita yang menjelek-jelekkan Imam Ghazali. Di karangannya, di kitabnya, di sebagian kalamnya. Tentang ilmunya, padahal Imam Ghazali adalah lautan ilmu. Salah satunya adalah diceritakan oleh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syashi. Abu Bakar Asy-Syashi ini adalah seorang ahli fikih. Ya, abad ke-5 ke-6 itu terkenal kalau pendapatnya di fikih Ghalahu Syashi, berkata Imam Asy-Syashi. Nah, itu berada di Mesir. Katanya beliau ada di zaman saya itu, katanya Imam Syashi, di zaman saya itu ada orang yang menjelek-jelekkan Imam Ghazali. Setelah dia menjelek-jelekkan Imam Ghazali, maka dia bermimpi. Orang yang menjelekkan ini bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Wa an yaminihi wa yasarihi, dan sebelah kanan dan kirinya ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian Imam Ghazali duduk di depannya. Kemudian katanya Imam Ghazali, ya Rasulullah, hada khosmi. Ya Rasulullah, ini orang yang menjelek-jelekkan saya. Minta divonis sama Nabi. Maka Nabi manggil, minta siap, cambuk. Berikan saya cambuk. Kemudian tadi orang yang menjelek-jelekkan Imam Ghazali dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ketika kejadiannya diceritakan dan dia tobat dan mengagungkan kitabnya Imam Ghazali. Diceritakan lagi ada satu orang di majelis fikih gini, satu orang yang ngajar gini menjelek-jelekkan Imam Ghazali. Kemudian salah satu yang mendengarkan ini merasa tersinggung, merasa sedih, ya Allah kok dijelek-jelekkan Imam Ghazali, sampai dia itu gham, sampai dia itu sumpah sedih, kok dijelek-jelekkan Imam Ghazali. Setelahnya malamnya mimpi Imam Ghazali, yang sedih tadi mimpi Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali, la tahmil ghamman, hodan sayamut, jangan sumpah, jangan bersedih. Hodan, besok yang jelekkan saya itu bakal mati. Setelahnya besoknya dia hadir majelis fikih lagi, yang biasa jelek-jelekkan tadi hadir juga. Kemudian setelah majelis fikihnya selesai, orang tadi keluar dari majelisnya menuju ke rumahnya. Kemudian fi akhir nahar, ketika waktu sore hari, orangnya tadi sudah meninggal mati. Persis seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali. Ini karomahnya wali yang sudah meninggal, paham? Kenapa? Karena dia menjelekkan seorang wali itu. Orang tadi sumpah,
Kenapa? Karena dijelekkan Imam Ghazali. Jadi banyak sekali daripada karomah-karomahnya Imam Ghazali, yang mana jangan sampai kita ini menjelekkan seorang wali ataupun seorang semua muslim, karena kita nggak tahu siapa yang jadi wali. Hunal matub, di sini poinnya, bahwa jangan sampai menjelekkan orang, mengumpat menjelek-jelekkan seorang lain karena mungkin dia itu seorang wali. Makanya dikatakan bahwa 90% musibah yang di seseorang itu karena dia menjelekkan seorang wali. Kadang-kadang yang dia jelekkan nggak tahu, dipikir orang biasa, ternyata dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan ada seorang raja di Maroko namanya Ali bin Yusuf At-Tasifin. Jadi Ali bin Yusuf di Maghribi, di Maroko. Ini dia raja tadi itu nggak suka sama Imam Ghazali. Kemudian saking bencinya sama Imam Ghazali sampai kitab Imam Ghazali yang ada di negaranya di Maroko itu suruh dikumpulkan sama dia, kemudian untuk dibakar. Kumpulkan siapapun yang punya kitab karangannya Imam Ghazali, suruh kumpulkan semuanya. Suruh dikumpulkan untuk dibakar. Setelah itu dikumpulkan karena dia raja, orang takut sama dia, dikumpulkan, dibakar. Setelah dibakar, maka kerajaannya, kekuatannya dia tambah berkurang sampai hilang kekerajaannya. Setelah dia membakar kitabnya Imam Ghazali. Ya, itu banyak cerita tentang Imam Ghazali. Kemudian juga ada cerita juga yang mirip tadi dengan cerita yang awal tadi, bahwa ada orang bermadhab Maliki menjelekkan juga Imam Ghazali, bahwa karangannya Imam Ghazali ini nggak betul gini apa, Ihya-nya ini juga nggak betul. Akhirnya juga dikumpulkan daripada semua karangannya. Kemudian besok hari Jumat karangannya ini bakal saya bakar. Ketika malam Jumatnya mimpi Nabi. Kemudian begitu juga, sama dicambuk juga. Ketika dicambuk sampai 5 kali, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan syafaat. Ya Rasulullah, dia melakukan ini karena untuk membantu sunnahmu. Sudah cukup sampai segini aja. Cukup cambuknya 5 kali aja. Nggak usah 40 kali. Cukup 5 kali, dia bangun ternyata juga sama juga. Bekas cambuknya juga ada. Sampai dikatakan oleh cerita tadi, itu sampai dia meninggal tetap ada bekas cambukannya. Tapi setelahnya dia tobat dan mengagungkan karangannya Imam Ghazali. Ini saking hebatnya Imam Ghazali. Keramatnya sangat luar biasa. Berkat apa? Berkat daripada orang tuanya. Iya. Pian kalau punya anak, maka jangan lupa setiap malam sebelum subuh, kalau kita sholat, jangan lupa untuk mendoakan anak. Kita doakan anak kita. Kalau seumpama ada ulama, ada guru, pian bawa anak pian supaya didoakan. Kita nggak tahu lewat mana doa tersebut diijabahkan oleh Allah. Nggak tahu kita. Oleh karena itu, Imam Suyuti, salah satu rahasianya, Imam Suyuti itu namanya Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ayahnya Abu Bakar, ini waktu Imam Suyuti masih kecil Pak, itu waktu bayi, waktu masih anak-anak, sering dibawa ke ulama, ke guru, ke ustadz. Untuk apa? Untuk didoakan. Minta doa supaya anak saya ini jadi alim ulama, orang yang hafal Quran, orang yang ngerti agamanya Allah. Dibawa terus untuk dimintakan doa. Setelahnya Imam Suyuti jadi ulama besar. Berkata apa? Kegigihan orang tuanya. Jadi rata-rata orang alim itu semuanya orang tuanya itu gigih berjuang.
mujahadah supaya anaknya jadi orang alim. Iya. Nggak ada, belum pernah lihat ya, tiba-tiba anaknya belajar sendiri, tiba-tiba jadi orang alim tanpa dibantu sama orang tuanya, tanpa orang tuanya mengeluarkan keringat, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mengeluarkan pikiran, tiba-tiba anaknya jadi alim, nggak ada dalam sejarah. Artinya pian kalau kepingin anaknya jadi orang alim, maka pian harus berusaha dari awal. Ketika sebelum dikandung jangan sampai ada makanan yang haram. Ketika sudah hamil maka dibiasakan itu didengarkan Al-Quran. Dan seterusnya sampai dia besar. Maka nanti bakal menjadi orang yang alim. Ya. Oleh karena itu ini hebatnya ya kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya daripada beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sanad keilmuannya beliau. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan sampai akhir hayat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh beliau, dan kalau untuk menyimak kembali silahkan buka di YouTube kah atau di Facebooknya Majelis Ta'lim kita. Jadi sangat banyak yang disampaikan oleh beliau dan sangat luar biasa tentang keistimewaan kitab Imam Ghazali, kitab Imam Habib Abdul Al-Haddad, luar biasa ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakahnya dan anak keturunan kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bertahlil sedikitlah yang mana pahalanya, pahala dalail tadi, pahala kegiatan kita ini seluruhnya kita hadirkan kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya guru-guru kita, khususnya pengarang-pengarang kitab yang kita baca dalam majelis ini, khususnya tadi Imam Ghazali dan Imam Habib Abdul Al-Haddad dan seluruh daripada guru-guru kita lah, mulai guru TK, guru SD sampai ke perguruan tinggi, guru di kampung dan guru nang mana aja kita hadiahkan jawab alahnya kepada beliau-beliau dan kepada ibu bapak kita, datu nenek kita, kai kita, seluruh keluarga dan kerabat kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita dan orang yang ikut bermajlis ta'lim dengan kita. Khususnya juga pada malam hari ini kita hadirkan pahalanya kepada Al-Mukarram Al-Mutaram Al-Alim Al-Alamah Kiai Muhammad Syarwani Abdan Bangil lah, kebetulan juga bulan daripada haul beliau. Al-Hadiniyat wa kulli man wa bisalam nasalih wa haudatin nabil musabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ، تقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى رحل المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء والمرسلين وعلى كل والصحابة الكرام والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. بسم الله الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفيات والمحققين وأولياء الكون أجمعين، وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من كانت القراءة هاهنا باسمهم وتلون ذلك من أجلهم، ثم إلى أرواح جميع والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، وصل إلى روح الإمام مجد الإسلام محمد بن محمد الغزالي وصل إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن حدب، وصل إلى روح الشيخ العالم العلامة العارف بن محمد شهر عبد البنين، وإلى روح عبدك الفقير رحمتك حاجي أحمد زهري بن جمال. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca Fatihah lah untuk kasihan afiatan Hajah Haniyah binti Haidir habis operasi dan beliau sehat afiat kembali. Al-Hadiniyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca Fatihah dan doa selamat untuk toko Mumtazan, tokonya Ananda kita Tanzil, Ustaz Tanzil. Al-Hadiniyat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihan jamil awalil afat taqdilana biha ala jami'al hajat tahiruna bihan nisayan tarfa'una min al-darajat tubaliklah salihin min khairat fil hayati wa nurika ya Rabbal Alamin. Nasaluka ziyadatan biddin ma barantum fil umur satan min jismi satan bi rizqi wa taubatan qabla min syahadatan adal maut maghfiratan ba'dal maut wa afan inda hisab wa ana min nasib min al jannah wa rizqna an-nazar laka ya rahman. Nasaluka al-afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah fid din dunya akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد